Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan yang sangat menarik pada event rutin chess.com Title Cup 2024. Bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Dmitry Andreikin, di mana ini juga sebuah game penentuan teman-teman. Saksikan sampai akhir sehingga mengetahui informasi lengkapnya. Langsung kita ke permainan. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan kuda ke F3. Ia memilih pembukaan ready, di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain. Kuda ke F6 tentunya ditiru oleh Dmitry Andreikin. G3 mempersiapkan fianchetto dan B5 sebuah pendekatan yang menarik dimainkan oleh Dmitry Andreikin juga langsung membuka ke depan fianchetto gajah. E3 membuka juga diagonal gajah mengancam pion, sehingga di papan posisi benderang Fos menjadi King's Indian Attack Spassky Variation. A6 saat ini mensupport pion, maka gajah ke G2 fianchetto secara tidak langsung menguasai diagonal. Gajah ke B7 mengcounter attack juga diagonal, rokade pengamanan raja, dan I6 membuka ke depan aktifnya gajah lalu rokade. B3 dilanjutkan mempersiapkan juga fianchetto sehingga double fianchetto. Gajah ke E7, pion ke C4 saat ini menawarkan pertukaran terjadi dan pion ke C5. Berlanjut kuda ke C3 mengaktifkan diri, juga ke depan membuka file B mengaktifkan benteng. Roka di pengamanan, benteng ke B1 mengancam gajah, benteng ke A7 mensupport gajah, dan D4 saat ini mendobrak petak sentral. Di dalam posisi bahwa kuda ke sentral menawarkan simplifikasi adalah pilihan, juga membuka ruang bagi gajah ke depan. Tetapi pion ke D6 lebih dipilih oleh Dmitry Andreikin, maka D5 saat ini pertukaran terjadi, pion menerima, dan kuda ke D7. Pion ke 4 mempersolid pion satu sama lain, benteng ke E8, berlanjut H3 menjaga peta penting ke 4. A5 saat ini membuka juga ruang bagi gajah, benteng ke E1, dan tetap juga gajah ke 6. Tidak tertarik untuk fianchetto gajah ke B2, Magnus Carlsen memilih gajah ke F4. Langsung juga menyerang gajah, kuda ke H5 dimainkan oleh hitam, gajah mundur ke D2, dan gajah ke D3 saat ini mengancam benteng juga menekan sentral. Benteng ke C1 menghindar, dan kuda ke F6 saat ini menekan pion ke depan. Gajah ke F4 counter attack membuka menteri mengancam gajah. C4 mensupport gajah, dan kuda ke sentral saat ini di mana ke depan outpost ke petak C6 memforking benteng, menteri, dan juga gajah. Dan hitam merespon dengan benteng ke B7 menghindar, tetap juga kuda ke C6 mengancam menteri mengancam gajah, menteri ke B6. Di sini tidak langsung ditukarkan, tentunya kuda aktif terhadap gajah yang cukup pasif, memainkan dengan gajah ke E3 terlebih dahulu menekan menteri, menteri ke C7, dan A4 dimainkan mendukung ke depan kuda ke B5. Kita lihat bagaimana juga rapinya serangan yang coba dimainkan oleh Magnus dalam tekan waktu. Gajah ke F8 dilanjutkan membuka juga tentunya perwira hitam untuk menekan pion sentral. Kuda ke B5 tanpa menghiraukan fokus rencana menekan menteri. Menteri berpindah ke C8, lalu kuda menerima pion A5 menekan benteng. Benteng ke B8, di dalam posisi langkah kuda kembali untuk mengancam benteng, atau bahkan gajah juga ke sentral membuka. Benteng tentunya melindungi, pion file E adalah pilihan, tetapi kuda ke A7 dipilih oleh Magnus Carlsen, langsung juga fokus terus menekan menteri. Menteri ke A6 menekan kuda, kuda ke C6 menekan benteng mempersolid juga kuda, benteng ke B3, lalu kuda ke B5 saat ini kembali, menteri menerima pion, kuda terancam, dan kuda saat ini ke sentral teman-teman, mensupport kuda satu sama lain, juga menekan benteng. Tetapi sebelumnya teman-teman bahwa benteng ke C7 adalah pilihan yang lebih baik, counter attack menekan benteng. Benteng ke C8 misalkan, di sini benteng ke A1 dapat dimainkan menjebak menteri, percatu tidak, menteri terjebak teman-teman, dan wajib ditukarkan terhadap benteng untuk mendapatkan kuda, dan di sini pun posisi dari putih tetap lebih unggul. Akan tetapi yang jadi pembeda ketika dimainkan kuda ke D4 saat ini, maka berlanjut benteng ke A3, menteri memukul menteri, simplifikasi tentunya sebagai raja endgame, F3 mempersolid pion satu sama lain, kuda ke C5, gajah ke F1 menawarkan, G6 membuka ruang bagi raja ke depan. Bagaimana putih atau Magnus Carlsen melanjutkan, ia benteng ke D1 menekan gajah, dan di sini kuda juga langsung mundur mereposisi diri. Tetapi sebelumnya teman-teman, ini adalah tantangan Anda post video ini. Coba lihat posisi ini, apa langkah kesalahan benteng sebelumnya, apa yang bisa dimainkan oleh hitam untuk menghukum kesalahan putih di dalam posisi seperti ini.
Bagaimana kawan-kawan? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu kuda menerima pion sentral bisa dimainkan. Intinya karena benteng berpindah sebelumnya meninggalkan perlindungan terhadap gajah E3. Pion menerima benteng juga menerima gajah saat ini. Raja mendekat, gajah mensupport benteng. Pion ke F4 mendiskoneksikan benteng mundur dan di sini pun keunggulan dimiliki oleh hitam. Akan tetapi teman-teman, waktu juga sudah mulai krisis di sini. Dimitrian Reikin langsung kuda ke D7 mencoba mereposisi diri ke depan. Gajah memukul gajah, pertukaran pion menerima. Kuda ke B5 dilanjutkan membuka diagonal gajah. F5 counter attack. Kuda ke C7 menekan benteng. Benteng ke C8, kuda ke E6 berlanjut menawarkan juga pertukaran. Pion menerima pion teman-teman. Apa yang terjadi jika kuda menerima kuda? Pion menerima tentunya menekan kuda. Kuda ke C5. E7 adalah langkah balasannya teman-teman. Gajah menyelamatkan diri. Kuda ke D8 mempersiapkan ke depan pion promosi di petak E8. Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah kita kembali di dalam pose seperti ini. Tidak diterima kuda, melainkan pion menerima pion. Pertukaran benteng menerima saat ini. Lalu gajah juga memukul kuda. Pertukaran kuda menerima, kuda memukul kuda, pion menerima. Dan benteng terlebih dahulu menerima pion D3, mensupport ke depan pion promosi. Di langkah ke selanjutnya juga benteng menerima pion C5. Gajah ke D6 dilanjutkan menghentikan pion. Benteng ke C2 tentunya teman-teman menempatkan benteng di petak terang karena apa? Hitam memiliki gajah petak gelap. Benteng ke F8 dimainkan oleh hitam, counter attack tentunya menguasai file terbuka. Raja ke G2, maka C4 menekan benteng. Benteng ke C3, benteng ke F5, maka di sini benteng menerima pion. Benteng ke E3 lagi-lagi ditawarkan. Disepakati pertukaran, benteng juga menerima pion D5 dan H4 saat ini mendorong ke depan. Raja ke G7 mengamankan diri, ikut membantu permainan. Raja ke F3 dilakukan skak dan kita akan melihat teman-teman bagaimana endgame yang terjadi, bagaimana juga di sini pecatur mempertahankan dirinya dalam tekanan waktu teman-teman. Di sini kita lihat manuver-manuver yang coba dimainkan. Dan di sini menekan pion, menekan, dan juga simplifikasi terjadi teman-teman. Menawarkan juga benteng dan disepakati pertukaran saat ini. Raja juga mendekat, kuda melakukan skak, waktu yang sama menekan pion. Raja juga manuver teman-teman untuk mendekat, mendukung ke depan pion-pionnya promosi. Dan di dalam posisi ini sebentar lagi teman terjadilah posisi kritikal. Kuda ke E2 dimainkan untuk ke depan ke petak sentral. Tetapi langkah pre-move yang dimainkan oleh Dimitrian Reikin, gajah ke B8, dan ini adalah langkah blunder teman-teman, sehingga kuda ke D4 langsung spontan dimainkan oleh Magnus dengan lanjutan ke depan kuda di petak F5. Sebelumnya di dalam posisi ini bahwa gajah tentunya ke B6 atau bahkan juga ke depan ke petak A5 adalah opsi tentunya mencegah kuda di petak D4. Juga apabila kuda ke D4 langsung juga ke depan menekan kuda, menekan raja teman-teman. Di sini sebagai contoh kita ambil salah satu contoh, gajah ke B6, kuda ke F4, maka gajah menekan pion, kuda kembali, maka ini pun terjadi langkah repetition ke depan teman-teman. Atau bahkan juga di sini permainan ke depan dapat ditahan, membuat juga bahwa pion ini tidak bisa melaju. Akan tetapi ketika dimainkan dengan gajah ke B8 ini blunder karena kuda ke D4, gajah ke C7, kuda tepat waktu ke F5, tempo skak, menjauhkan raja, mendekatkan raja putih terhadap pion hitam, sehingga saat ini pion terancam teman-teman dan memiliki dua pion bebas. Setelah juga langkah ke-71 raja ke G6, di sini juga Dimitrian Reikin menyerah. Sangat-sangat menarik. Hanya Magnus Carlsen yang selalu memberikan tekanan pada lawannya, khususnya pada endgame teman-teman. Kita lihat di sini sebanding bagaimana juga tekanan diberikan kepada Dimitrian Reikin. Ia memilih gajah ke B8 dan ini blunder memberikan juga kemenangan bagi Magnus Carlsen teman-teman. Berikut adalah akurasinya dan juga kita lihat dengan kemenangan ini Magnus Carlsen menjuarai turnamen ini dengan skor 9,5 diikuti Jeffrey Seong dan Dimitrian Reikin. Sehingga saya katakan sebelumnya ini adalah game penentuan. Dan ada pun ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 94,7% dan Dimitrian Reikin 91,2%. Kita melihat teman-teman bagaimana pada permainan Blitz mereka memiliki akurasi yang sangat tinggi di atas 90%. Merupakan performa yang luar biasa. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Catur Yes Indonesia Jaya, terus support teman-teman channel ini untuk selalu berkembang. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.